Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari Bapak-bapak Ibu sekalian, kita membuka pengajian kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan bincang-bincang kita tentang Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iro papasan napan ritairo dengan orang tua dulu kita kadero akurange cuku-cuku kimui ite mui baca-baca mui, nanti itu yang bisa menjadi barakah ana turu papatiruan Allah Ta'ala, bisa jadi berkah, kita bisa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang sebenarnya kita agak masyarakat kita sebagian besar ya kena baca-bacamu alhamdulillah. Imi ko dito na baca-baca dia na tiru-tiroi dito na berusaha melupahangi, ya ini yang bahaya ini. Yang lalu kita sudah menyampaikan masih berkisar kepada seruan kepada umat manusia. Jadi arolaba Eropa reki palaturki makanya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ila lahir ayat. Jadi di situ disampaikan bahwa seruan Allah kepada manusia maka dia ikutu ripancaji mo angkama pancaji yang menciptakan itu adalah Tuhan kamu. Nah, kemudian saya menciptakan kamu itu dari ada campur tangan yang lain. Penyebabnya adalah kedua orang tuamu, bapakmu, ambokmu, nendokmu sampai kamu lahir. Oleh karena itu, wahai manusia yang merasa menyombongkan diri, merasa paling kaya, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling bersih, paling suci, aja ni kepawi ya kira-kira makoro aja ni kepawi ya lemu iku nak kami nama kesing. Jangan kamu merasa dirimu, tunjuk dirimu maka dia nah paling, tapi maka dia pengalah ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Majepu itu tuh yang orang mulia itu adalah yang mengetahui Allah yang memberikan pernyataan atau Allah yang menilai siapa yang terbaik di antara manusia. Nah, itu ditujukan kepada manusia yang sombong. Nah, ayat sekarang ini juga sama, masih nida'ul linnas, masih seruan kepada manusia. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan ya ayyuhan nas. Jadi yulimu pite engkompir penguli na pengalat ta'ala, wahai manusia, sinin rupa tahu. Meskipun nanti ini ada pembatasan manusia siapa yang dimaksud. Nah, itu yang nanti kita lihat. Ya ayyuha. Jadi ya itu an-nida, seruan. Wahai, hoi, kira-kira begitu. Kita disuruh, dipanggil, diajak. Siapa yang diajak adalah an-nas. Ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia. Nah, seluruh manusia tidak terkecuali, tapi nanti konteksnya menyambut
I'budu rabbakum. I'budu rabbakum ya ayuhan nasu ubudu, sembahlah oleh kalian. Sembahlah oleh kalian. Ini dalam pemahaman ulama tafsir menyatakan ini adalah fi'il amar, kata perintah. Perintah paringi sama perintahi, siapa yang memerintahkan? Ya, yang menciptakan manusia itu. Ya ayyuhan nas i'budu, sembahlah oleh kalian. Kalian siapa yang dimaksud? Ya kalian manusia, hamba-hambaku kata Allah. Siapa yang harus kamu sembah? Nah itu pertanyaan. Siapa yang mau disembah? Rabbakum. Yang disembah itu adalah Rabbakum. Di sini Al-Quran menggunakan kata Rabb. Rabb itu dalam pemahaman ulama wedingi mencaji dibetuangi Tuhan yang menciptakan, bisa yang memelihara, bisa yang mengasuh, bisa yang mendidik. Itu juga bisa juga diartikan sebagai tuan, majikan, punggawa, kira-kira makor. Itu Rabb. Tapi Rabb yang dimaksud sini adalah Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan. Tuhan yang siapa yang dimaksud di sini? Rabb kamu, allazi khalaqakum. Allazi khalaqakum, yang khalaqah, yang telah menciptakan. Yang menciptakan, pakai di situ damirnya kum, kalian. Kalian di sini adalah manusia. Jadi rob purip pancajiko menangi ko teman, yang telah menjadikan kalian, itulah Tuhanmu, itulah Tuhanmu. Jadi kita artikan dulu satu-satu ya. Walladzina, dan yang orang-orang yang min qablikum, juga menjadikan orang sebelum kamu. Jadi yang menjadikan kamu, menciptakan kamu, dan menciptakan orang sebelum kamu. Jadi siapa saja namanya manusia, jadi mulai sekarang sampai dahulu yang namanya manusia. Kemudian untuk apa? La'allakum tattaqun. Sama juga tadi kemarin itu adalah orang terbaik adalah orang takwa, supaya kamu bertakwa, supaya kamu bertakwa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ini ayatnya. Diajak seluruh manusia. Kenapa seluruh manusia ini? Manusia yang belum beriman. Yirong kamu pematampo, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya pintar, tapi tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Yang pertama, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, bahkan tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, bisa jadi. Ataukah mengakui Tuhan tetapi mencampur adukan. Dia mengakui Tuhan, bahwa ada Tuhan, ya, ada Tuhan pencipta. Nah, itulah dalam Al-Quran banyak diceritakan. Di saat orang-orang kafir itu ditanya kepada Nabi, Nabi ditanyakan bahwa, ya Nabi coba tanyakan kepada mereka, aku tenangi dari lokuir tu kapireiro, ya, pada orang-orang yang tidak yakin kepada Allah, orang yang mengingkari kebenaran Allah. Coba kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menjadikan bumi dan langit ini? Siapa yang menciptakan langit bumi ini? Pasti tunasan napawi, pasti dia akan berkata la yaqulunallah, pasti maka dia Allah Ta'ala. Berarti dia punya keyakinan, dia punya ada keyakinan bahwa ada pencipta sebenarnya, tapi mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Orang-orang kafir yang masih mengatakan ada pencipta, tapi Allah yang dia pahami bukan Allah yang disembah. Jamaah sekalian rahmat ini diajak untuk menyembah, karena manusia ini banyak yang salah sembah, banyak yang salah menyembah. Makanya kriterianya di sini, Tuhan itu adalah gampang saja dipahami. Allah ini memberikan penjelasan bahwa memahami Tuhan itu cukup, siapa saja boleh jadi Tuhan. Jadi siapa saja boleh jadi Tuhan. Idi manangi wadiki mapupuangi, apa saja bisa kita jadikan Tuhan.
Tapi di semua ayat Al-Quran itu menjelaskan ada syarat untuk bisa jadi Tuhan. Pertama adalah dia bisa menciptakan langit dan bumi dan isinya. Jadi cara berpikir ini diberikan oleh Allah kepada kita sangat mudah sekali kepada manusia. Silakan pikir-pikir ini kira. Sarana mencaji puang adalah bisa menciptakan langit dan bumi dan isinya. Ya kung kana di mapancaji langit linoe sudah ada yang bisa menciptakan langit dan bumi, bisa kita pertuhankan. Silakan dipertuhankan. Makanya di sini dikatakan ibudu rabbakum. Sembahlah oleh kalian Tuhan kalian, Rabb kalian. Tuhan yang siapa itu? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Di siapa di kira-kira kumokoro biasa tuang ke cerita teka-teki. Jadi ke depan saja ki. Ya kita terus silakan cari. Masa yang menciptakan kita tidak pahami. Nah, kena paham itu maka dia pancaji ka sumpah nih. Makanya ibudu rabbakum alladzi khalaqakum. Siapa yang menciptakan kalian dengan sangat indah penciptaan ini. Walladzina min qablikum, dan juga siapa yang menciptakan orang-orang terdahulu kalian, nenek-nenek kalian. Niga pencaji, siapa yang menjadikan nenek-nenek kalian, bapak-bapak kalian, siapa yang menciptakan? Kalau ada yang mampu menciptakan itu, maka sembahlah dia. Itulah Tuhan. Jadi biasa kemapangiwang itu kita berdebat, itu bukan Tuhan. Tidak usah kita masuk dalam perdebatan itu. Karena ajaran Al-Quran sudah jelas bahwa menentukan kriteria Tuhan satu saja dulu, bisa menciptakan langit dan bumi. Nah, makanya biasa itu berdebat kenapa itu dipertuhankan tumbuhan, ada pohon, ada batu dan sebagainya, bahkan manusia dipertuhankan. Kita tidak usah ribut. Aja nanti menghabiskan tenaga saja, menghabiskan waktu. Kenapa menghabiskan waktu? Karena kita sudah jelas bahwa yang bisa menjadi Tuhan adalah yang bisa menciptakan langit dan bumi. La'allakum tattaqun, sekolah bisa kamu menjadi orang. Kan takwa itu kemarin kita jelaskan, itu kemarin takwa satu adalah dia taat dan tidak ingkar, dia taat dan tidak maksiat, kemudian dia syukur dan tidak ingkar. Nah, itu yang salah satu pemahaman takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan begini kepada manusia, jangan sampai kamu salah sembah. Inilah yang orang-orang sombong, orang-orang yang merasa pintar, orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ayo to gesene to kafire ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik mencoba melakukan lebih dari satu Tuhannya. Dia juga meyakini yang ada, kemudian tapi meyakini juga yang lain. Kemudian orang munafik, kalau dia ketemu dengan orang beriman, maka datoi matapak kak, tapi ko agasana sirunti to kafire, maka dia kafir kak. Jadi ini yang bercampur antara kekafiran dan keimanan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya ini, sebelum kita nanti membahasakan itu, di ayat selanjutnya, allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Selain dia mampu menciptakan kamu dan orang-orang terdahulu kamu, yang bisa jadi Tuhan itu adalah yang bisa membuat bumi, hamparan bumi. Nah, itu kriterianya. Jadi kau kena mulai pancaji linoe, menjadikan bumi ini, menjadikan untuk kamu. Ini tuh nama kedatau ya, biasa ada ceramah dulu itu yang terkenal itu dari Pak Kiai Sainuddin MZ, mengambil dari hadis, maka dia ko dina milo magir sampai punga Allah Ta'ala, kamu sudah tidak mencoba carilah Tuhan yang lain. Karena ini buminya Allah. Kalau kamu tidak mau persembah Allah, cari bumi yang lain. Engkau kira-kira lino lain buat dimonroi. Apa dia namanya sampai punga Allah Ta'ala, kamu tidak mau sembah Allah, kamu tidak mau taat kepada Allah. Nah, kalau begitu silakan cari tempat yang lain. Adakah tempat kira-kira yang lain selain bumi ini? Jadi allazi ja'ala lakumul arda firasyan, bumi dihamparkan. Siapa yang menciptakan itu?
Ya, di situ pertanyaan, mau pakutan anak. Ini kan pancaji lino kira-kira. Jadi tidak usah kita terlalu sibuk dengan ilmu yang tertinggi di sini Al-Qur'an. Jadi mau dia nama sekolah atau orang tidak sekolah sekalipun bisa paham ini. Tidak harus kita profesor, tidak harus kita doktor, tidak harus kita tinggi sekolah, tapi gampang dipahami bahasanya Allah ini. Wahai manusia yang menjadikan kamu dan orang terdahulu, yang menjadikan bumi ini yang jadikan ini, yang kita lewati, kita jalani, siapa yang membuat begini? Silakan dipikirkan saja, silakan pikir, kamu akan pasti mengetahui bahwa yang menciptakan semua ini adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a binaa'a. Siapa yang menegakkan langit di atas ini sampai tidak, dan menjaga, ya, dan menjaga. Kita sudah bahas kemarin itu surah ayat kursi, bagaimana Allah menjaga kedua ini, bumi dan langit ini sampai tidak berbenturan. Begitu hebatnya, bukan cuma diciptakan tapi dijaga, dipelihara. Kan waktu kita ceritakan itu Nabi Musa. Nabi Musa itu tidur ingin membuktikan bagaimana kebenaran ayat ini. Nabi Musa ipakatan di botol dua, dia disuruh pegang dua botol, kemudian dia pas mau mengantuk, ya silap botol baru terbangun lagi. Di situ dia mengambil kesimpulan, seandainya Allah itu mengantuk, tidak usah tidur, mengantuk saja itu Allah, maka hancur bumi ini. Seandainya, karena itu sifat mengantuk, sifat tidur adalah sifat makhluk, karena sifat Allah Ta'ala. Jadi was-samaa'a binaa'a. Kemudian masih adakah yang bisa menjadikan langit? Tidak ada. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah dari langit itu menurunkan air. Nah, disinilah banyak para ahli melahirkan teknorat, para cuaca, para orang pintar, banyak profesor. Itu hanya persoalan ini. Jadi tadi persoalan bumi siaga nih ilmuwan, persoalan langit berapa ilmuwan, kemudian persoalan air, hujan saja itu sudah berapa ilmuwan. Jadi kau maka ditahu engkau cuaca dan percaya pun Allah Ta'ala terlalu itu. Ya sangat terlalu. Kalau dia menurut mereka akalnya pintar, ilmunya tinggi, tapi tidak yakin dengan Allah dan tidak taat kepada Allah, itu sudah betul-betul kesombongan yang sangat tinggi. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan air diturunkan. Ya kira-kira itu biasa ya robosia ya turun dari langit begitu saja. Tapi ternyata itu secara proses kimiawi, proses fisika itu terjadi. Ya, terjadi, cuma kita bukan bidang kita di situ. Juga pedangnya ahli kimia, ahli fisika, dia bisa menjelaskan itu. Kenapa bisa air terjadi begitu? Fa akhraja minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian dari air itu bisa menumbuhkan kehidupan di bumi ini. Tadi pagalunge perlu itu. Dega bosi maripai. Ya, mandrase galunge padarae, hampir semua kita kalau air hujan ini tidak ada, maka yang mengisi air di tanah itu juga tidak ada. Maka air di tanah itu kita ambil, tidak bisa kita pakai, tidak ada. Ya, makanya hujan ini dibuat oleh Allah, dirancang oleh Allah. Ya, kita juga sudah cerita masalah hujan bahwa ya robosie, ya tergantung Allah Ta'ala di mana dia menyimpan. Banyaknya berapa tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita hanya berdoa kepada Allah bahwa ini hujan ya tidak membinasakan tapi menyenangkan bagi kita. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Adakah orang bisa menurunkan hujan, membuat hujan buatan? Boleh. Ya, bisa saja, bisa. Negara-negara yang kaya, yang dekat dengan laut, degaga wei Cina. Ya, saya lihat di televisi itu di Palestina, kemudian termasuk di Qatar ini, itu semua air laut diolah menjadi secara kimia. Orang di sana punya air putih, air agsen yang seperti kita ini. Pada di sana tidak ada pada waita, maka bisa kita bor apa semua. Tapi dengan cara penyulingan, teknologi tinggi dipakai, ya mereka bisa, tidak masuk akal bisa hidup di situ tumbuhan. Ya mereka mau napilih meni tanah-tanah menaga. Ya yang biasa ke haji umrah biasa juga melihat situ. Ya kalau dilihat sejarah cuma tumbuhan tertentu bisa hidup.
Tapi kalau yang sudah menggunakan teknologi tinggi, dia bawa tanah, dia campur, dia bisa hidupkan di situ. Karena Allah menyatakan bahwa wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Agak ikut dimutanang. Tidak ada yang tidak bisa. Nah, inilah tantangan bagi orang-orang Islam yang berilmu pengetahuan menjadi motivasi. Itu mega sarjana biologi, bioaga dan sebagainya. Sarjana tumbuh-tumbuhan, sarjana apa? Profesor ini dari sini motivasinya. Makanya maka ditahu Yerusalem bangun-bangun kita tidak terima sebenarnya kalau Islam itu orang bodoh. Islam itu kan sekarang ini kita dikatakan umat Islam itu adalah rata-rata orang bodoh. Umat Islam itu rata-rata miskin. Orang Islam itu rata-rata terbelakang. Sebenarnya kita tidak terima itu. Karena Al-Quran yang kita pakai tidak pernah diajari kita menjadi orang bodoh, tapi selalu kita diajari orang cerdas. Kita diajari orang menjadi cerdas. Bayangkan kalau dengan cara begini memahami air hujan itu turun, tumbuhan bisa hidup, maka di situ banyak ilmu pengetahuan muncul. Kenapa bisa satu tanah bisa tumbuh ini, bisa tumbuh ini, bisa tumbuh ini? Ya, dengan siraman air hujan. Berarti ini orang Islami sebenarnya orang cerdas. Kira-kira magi pada nama keretenasa kita bangun ya ada yang cukup-cukup kurangnya. Karena Al-Quran ini dijadikan seperti agak sener pajangan-pajangan mekobolae kadar dibaca kurang malangi baca, tapi alhamdulillah dibaca mui kamu cede barakana ini kok sekadar pajangan saja. Kita bangga bahwa Al-Quran itu kitab kita itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, tapi tidak paham apa di situ. Minas samarati rizqan lakum, dari situ kamu diberikan rezeki. Jadi kumakar itu Yerusalem to kasia simi malam ekonominya kita tidak yakin sebenarnya. Karena Allah katakan bahwa ini saya turunkan air hujan, saya tumbuhkan tanaman-tanaman ini untuk rezeki kalian. Nah, silakan Anda melakukan pertanian, melakukan perkebunan, melakukan budidaya perikanan dan sebagainya. Silakan lakukan semua itu. Gara-gara webosi maka terjadilah di situ nanti perhubungan bisnis, perhubungan perdagangan. Ya ada yang berdagang di bagian di sini, angka matana lasuna, angka lo jempui melila sunana beli bawangnya, kemudian ada yang menjual dan sebagainya. Ada yang apalagi bentusi bawang goreng dan sebagainya, kemudian dipasarkan lagi. Jadi memang kita tidak terima ini kalau makna kita kada orang Islam itu rata-rata miskin. Nah, ini yang tapi kemilu kita kenyataan secara kuantitas jumlah harus diterima Pak. Ini mega kisah lalu ke Indonesia. Ya, dari 260 juta ya begitu. Tapi itu tidak miskin dalam artian tidak paham dengan agama. Cuma mungkin miskin di dalam artian makura mikasih doina. Tapi sebenarnya kalau kita umat Islam meloki betul-betul menggali ini ayat-ayat Al-Quran, rizqan lakum, Allah memberikan rezeki dari situ. Cuma ini makutu mi jakabang, ya aku makuti tadi mau kabang. Mega miru di masalah lagi makutu ki, engkan yolota makutu ki. Kita malas. Karena kita ini apalagi kita ini orang macam di daerah begini, sedia mana, sedia pertaniannya, sedia apanya, tapi inovasinya rendah. Kenapa Bu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini sudah rizqan lakum. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ada juga orang yang sudah menggunakan teknologi dengan memahami ayat ini, mengamalkan ayat ini akan liwat tosi. Dia betul-betul teknologinya hebat, tetapi di dalam ayat dikatakan ini fala taj'alu lillahi andadan. Tetapi dia dengan kehebatan ilmunya, dia merasa angkuh, dia merasa sombong, tetapi dia menjadikan Allah tandingan-tandingan. Dia tidak percaya itu Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah, tapi dia menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah merasa pintar, hebat sekali teknologinya, sudah bisa bikin begini bisa, bikin begini bisa, bikin begini bisa. Nah, akhirnya lupa kepada bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka fala taj'alu lillahi andara. Dia melakukan kemusyrikan. Dia tinggal merasa
iya bija wedding, saya bisa, tidak boleh dicampur tangani. Padahal ini harus Allah yang memberikan. Ini lupa ini pun Allah Ta'ala. Ini teguran kepada wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu misemuir maka karena boleh pun Allah Ta'ala. Kamu tahu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa kamu menjadikan Allah itu andadan? Ya, kamu jadikan saingan-saingan. Dan ini masuk semua lini kehidupan. Pedagang, pebisnis, pemakan jematan renuna, dia merasa saya yang paling hebat mengolah bisnis saya. Nah, dia jadikan andadan. Kenapa? Mungkin andadannya bisa dijadikan bahwa dia menggunakan kadepulika kuro, saya pakai begini, rezeki saya bertambah karena saya ada satu tempat saya datangi begini, pakai begini. Ini sudah andadan. Dia tidak merasa bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah banyak melakukan kesirikan. Jadi kesirikan tingkat tinggi kepada orang berilmu bisa terjadi, orang awam juga bisa terjadi melakukan kesirikan. Ini tergantung di mana kita melakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kenapa pada zaman Nabi itu Islam itu betul-betul dipahami sebagai sebuah konsep hidup. Inilah yang kita mau melok itu dibaca Qur'annya supaya dia betul-betul menjadi konsep kehidupan, bahwa orang Islam harus cerdas, orang Islam harus kuasai teknologi. Kan yang menemukan kedokteran Ibnu Sina, para penghafal Quran, para ulama penghafal hadis, dia menemukan itu. Jadi tapi sekarang sudah mulai muncul para penghafal Al-Quran. Itu sayangnya sekarang ini saya lihat, karena di sekolah saya itu banyak anak tahfiz, saya biasa tawarkan, ya silakan hafal Quran. Kemudian nanti kalau kamu bisa hafal Quran, di situ bisa kamu masuk kedokteran, bisa kamu masuk insinyur teknik, bisa masuk arsitektur dan sebagainya, bisa masuk kuasai teknologi. Tapi ternyata ada data kemarin itu didapatkan di sebuah pesantren, ada universitas masuk di pesantren mencari anak-anak tahfiz Quran, penghafal Quran, mega pakapala, tapi tidak berminat di teknologi. Tidak berminat di teknologi, melo mimak kapala. Nah, ini juga satu tantangan kita ini umat Islam. Kalau menghafal mau, tapi ditawari teknologi tidak mau. Ada juga kesian yang senang dengan teknologi tapi tidak punya hafalan Quran. Nah, pemerintah sebagian, ini kampus-kampus sebagian yang berpikir maju, meloi nerekwiro anak-anak Islam ini punya basic Al-Quran, punya basic hadis, tetapi teknologi juga dia pahami. Ingin mengembalikan kejayaan Islam, kamu kurdiolo kejayaan Islam. Tapi kenapa mundur? Ya, itu salah satu penyebabnya menurut para ulama sejarah, bahwa kemundurannya itu karena waktu perang Sabil, ya, kita kalah, dan di situ umat Islam disuguhkan dengan tasawuf. Tidak kore jabana mujuk-juk aja, masih kiri perbanyak saja sikir lah, tidak usah urus itu dunia. Ya, tidak usah itu urus dunia, banyak bersikir saja. Sudah bawa masih kiri, pokoknya urusan pun Allah Ta'ala. Itu urusan begitu, tidak usah. Nah, tapi setelah kemudian kitab-kitab mereka diambil oleh orang-orang yang memenangkan peperangan itu, ya baca, sebagian dibakar, sebagian mereka kembangkan. Nah, termasuklah ilmu kedokterannya, ilmu perbintangannya dan sebagainya, ya mereka kuasai. Itu dasar-dasar ilmu dari situ. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini memang tambah ini teknologi ini. Kemarin Pak Menko, saya ikuti itu di pertemuan saudagar Muhammadiyah di Solo itu, Pak Menko Pak Muhajir Effendi itu bercerita, ada nanti tahun berapa itu akan terjadi kekurangan tenaga kerja di Indonesia sampai berapa 80 sekian juta. Itu dia memberikan contoh bahwa mal-mal saja nanti itu satu waktu itu akan tidak diminati orang karena adanya perdagangan online.
perdagangan online. Contoh macam weladae, Pak Dompeng, yang sendiri, komengal itu biasa. Mega tenaga aja roh. Sekalinya ada mobil pas sangking, tinggal butuh 5 tenaga kerja. Dulu sampai berapa tenaga kerja kita itu? Ini tantangan ke depan ini. Tantangan ke depan kita di Indonesia, terutama umat Islam, bahwa maka sekarang ini eranya semua dikembalikan seperti zaman Nabi, bahwa semua anak-anak Islam harus diajarkan cara berpikir, berdagang dan berbisnis. Apa ini tantangannya ke depan begini? Dia tidak cuma pikir apa, itu semua dituntut. Maka itu keahlian berdagang Nabi dan sahabat-sahabat itu mau diangkat kembali. Kekucaran Nabi tanah berhasil dangkang, kekucaran sahabat berhasil berbisnis. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu semua mau diangkat itu. Karena begini teknologinya. Bahkan nanti katanya itu dokter saja nanti itu, kemungkinan nanti dokter itu bisa sudah lewat satu bentuk online saja. Demi dokter ahli di situ, semua di situ. Orang bisa konsultasi di situ, tidak usah lagi jauh-jauh pergi ke rumahnya dokter ahli dengan kecanggihan teknologi. Nah ini mesti siap ini. Nah ini semua ini adalah ya alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Tetapi di sini nanti kita mudah-mudahan ya fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya untuk sementara ini dulu kita sampaikan Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini bisa kita menjadi renungan untuk kita semua, bahwa ternyata Al-Quran ini tidak membuat orang Islam itu bodoh, ya, tidak membuat orang Islam itu miskin, dan tidak membuat orang Islam itu terbelakang. Ternyata kita ini orang kaya, orang cerdas, dan orang yang berkemajuan menurut Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.